Ya, satu, dua, tiga. Selamat pagi Pak Geral. Selamat pagi Ibu Yuni. Ya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabar saya hari ini kurang baik, kurang stabil Pak. Bagaimana dengan kabarnya Pak Geral sekarang? Oh ya, baik Ibu. Kabar saya kabar baik. Ya, puji Tuhan, saya kabar baik hari ini. Oh ya, pantas Ibu saya lihat akhir-akhir ini saya melihat Ibu kurang bersemangat. Kira-kira mungkin ada apa ya Ibu? Apa mungkin yang bisa saya bantu? Oh ya, begini Pak Geral. Ada peserta didik saya itu sering malas apel dan dia suka bolos. Terus saya ini selalu mendapatkan laporan dari guru piket dan kepala sekolah karena anak ini sering tidak ikut apel pagi setiap harinya dan sering juga bolos pada saat-saat bolos tertentu begitu Pak. Oh, begitu ya Ibu. Jadi berarti ada anak-anak yang sering datang terlambat ya Bu, dan suka tidur di kelas ya, Iya Bapak, sehingga membuat Ibu tidak bersemangat. iya Oke, Bapak. Oke Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan ini kita Pak, saya ingin mendapatkan solusi apa yang bisa saya menyelesaikan masalah dan saya ingin harapan anak saya mungkin kembali bersemangat di pagi hari datang sekolah mengikuti apel pagi bersama temannya dan tidak suka sering bolos di saat-saat jam tertentu begitu Pak. Oh, oke baik Ibu. Ibu Yuni, Ibu Yuni mempunyai tujuan upaya anak-anak itu lebih bersemangat ya, datang ke sekolah dan mengikuti apel pagi dan tidak sering bolos ya. Iya, iya Pak, betul betul Pak. Memang begitu. Halo Ibu Yuni. Ya, memang begitu Oh Pak. iya baik. Oke Ibu. Kira-kira mungkin ada penyebabnya ya sehingga anak-anak itu tidak mengikuti apel pagi dan sering bolos. Mungkin ada penyebabnya kenapa sampai seperti itu Ibu. Iya. Dia mungkin ada penyebab Bapak. Kemarin saya pernah panggil dia Pak Geral, terus saya bertanya kepadanya, ini eh, bertanya pada peserta didik itu atas nama Adesul Rahman. Dia bilang, saya bertanya, ya kenapa kamu ini sering tidak mengikuti apel pagi, tapi kadang-kadang kamu juga datang tepat waktu, tetapi tidak ikut apel pagi. Terus mengapa kamu harus sering bolos di saat-saat mata pelajaran tertentu? Itu yang sudah saya panggil. Terus anak itu menjawab dia itu ketakutan uh, Mhm. ini salah di saat apel pagi guru piket itu memanggil dia untuk dia melaksanakan doa begitu. Dia tidak suka kalau dia suruh doa di depan teman-temannya begitu Pak. Itu yang dia malas untuk apel pagi begitu. Oh, jadi begitu penyebabnya ya, Ibu ya, siswa tersebut tidak mengikuti apel pagi ya, karena takut dipanggil atau dipilih untuk memimpin doa ya, itu salah satunya ya, salah satu penyebabnya. Ya. Oke, baik Ibu. Kira-kira sejauh ini apa yang sudah atau sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Oh, ya. Saya yang sudah saya lakukan, saya atasi masalah ini. Yang pertama saya melakukan pemanggilan secara pribadi terhadap peserta didik tersebut. Terus saya menyuruh peserta didik itu, saya memotivasi dia, memberikan dia arahan. Terus saya juga menyuruh dia untuk membuat surat pernyataan, sehingga dia tidak akan mengulangi perbuatan atau kejadian yang ia lakukan. Saya Oh, oh tadi langkah yang diambil oleh Ibu itu membuat surat pernyataan. Jadi kira-kira kalau kita petahkan dari angka 1 sampai 10, berada di angka berapa ya Ibu kira-kira siswa tersebut?
saya kalau seandainya mau dipetahkan kalau 1 sampai 10, mungkin saya belum sampai 10 ya Pak. Kira-kira saya mungkin masih 7 atau gitu. Karena saya apa belum sampai kalau ke angka 10 begitu. Oh gitu. Kira-kira ibu mau poin berapa kira-kira anak tersebut? Kalau saya ingin kalau saya sudah motivasi dia, memberikan dia arahan, mungkin dengan saya memberikan suruh dia membuat surat pernyataan begitu, saya mau anak itu harus mencapai apa yang saya harapkan Pak. Saya mau itu di angka 10 begitu Pak. Maunya saya Pak. Saya mau solusi seperti apa. Oh, bagus Ibu. Jadi untuk mencapai angka 10 itu kira-kira alternatifnya apa ya? Selain Ibu yang sudah lakukan tadi untuk mencapai angka 10 itu kira-kira apa komitmen Ibu kira-kira? Oh ya baik Pak. Komitmen saya itu sih saya akan motivasi dia terus melakukan segitiga restitusi, membuat keyakinan kelas, terus melakukan pendekatan dengan orang tua peserta didik yang bersangkutan. Itu maunya saya begitu Pak. Bagaimana dengan Pak? Bagus itu Ibu, baik ya. Jadi itu langkah yang sangat luar biasa Ibu, sudah bagus sekali. Nah, jadi rencana itu sudah bagus. Yang akan Ibu lakukan ya. Jadi baik, kita sudah sampai di waktu penghujung. Saya bisa menyimpulkan bahwa untuk mengatasi siswa yang malas sekolah, kemudian dan suka tidur di dalam kelas adalah membuat panggilan terhadap anak tersebut dengan melakukan segitiga restitusi, membuat keyakinan kelas dan pendekatan dengan orang tua mereka Ibu. Itu mungkin salah satu trik juga agar siswa tersebut tidak mengulangi lagi ya, seperti itu Ibu. Oh kira-kira begitu ya Pak? Iya Ibu. Ya kira-kira ya seperti itu Ibu, langkah yang harus perlu Ibu lakukan terlebih dahulu. Yang saya jalankan terlebih dahulu, saya akan memanggil siswa tersebut dulu ya Pak. Setelah itu saya baru membuat surat panggilan kepada orang tuanya. Seperti itu ya Pak. Oke Ibu, bagus. Apa kira-kira yang Ibu dapat lakukan dari percakapan ini? Yang Ibu peroleh dari percakapan kita ini? Yang saya peroleh ya saya mendapat percakapan ini, saya menemukan solusinya untuk anak yang sering tidak mengikuti apel pagi atau sering bolos dengan cara memanggil siswa tersebut dan melaksanakan segitiga restitusi apa yang direncanakan nanti, terus membuat keyakinan kelas dan memanggil orang tuanya. Solusinya seperti itu Pak, karena di antara saya sudah memberikan masalah saya terhadap Bapak juga memberikan solusi, itu yang sangat saya harapkan Pak. Kapan kira-kira Ibu lakukan terapan itu? Saya akan melakukannya besok atau lusa Pak. Nanti saya ada waktu, mungkin besok saya buat surat panggilan, lusa saya bertemu sama orang tua peserta didik. Baik Ibu, kita sudah menemukan ya solusinya. Bagaimana kita mengatasi anak yang suka terlambat, kemudian suka tidur di dalam kelas ya. Saya ingin mendengar dari Ibu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu ya, perasaan Ibu setelah melakukan percakapan kita ini. Ya, perasaan saya sangat senang dan merasa lega Pak. Memang saya lega sekali Pak, karena dengan percakapan kita ini saya bisa menemukan solusi saya sehingga kedepannya saya memberikan motivasi terhadap siswa saya, mungkin dengan motivasi saya siswa saya bisa meningkatkan kehadiran di kelas, tidak bolos lagi gitu, dan tidak apel pun dia harus ikut terus gitu Pak. Saya sangat senang Pak, kita saling support. Ya, luar biasa Ibu ya. Ini patut kita syukurkan kepada Tuhan karena kita bisa mengatasi masalah siswa kita di sekolah ya.
Jadi obrolan kita ini sangat berguna, sangat bermanfaat. Apakah masih ada hal-hal yang lain yang perlu kita obrolkan Ibu pada siang hari ini? Oh iya, sepertinya mungkin sampai di sini dulu Pak, mungkin percakapan saya mungkin hanya masalah ini dulu Pak. Nanti lain kali kalau ada masalah bagaimana Pak, saya akan bisa bertukar pendapat dengan Pak. Oke, baik sudah Ibu ya. Lain kali juga ya kita kalau nanti Ibu ada membutuhkan bantuan atau masukan dari saya, ya Ibu tinggal ini saja ya, hubungi saya saja. Ya Ibu ya, sampai jumpa. Terima kasih Pak atas motivasi dan masukan kepada saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Viral. Baik. Iya, selamat pagi juga Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Ya.